ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita sampai wasiat. Ada lughahnya, ada syar'inya, dan seluruh istilah syar'i kan diawali dari istilah lughawi. Sudah sering kita bahas bahwa sebelum Islam datang dibawa oleh Rasulullah SAW di Mekah, bahasa Arab sudahkah ada kata-kata salat, saum, haji, zakat, akidah, manhaj, wudu, tayamum, adzan, qomat? Sudah ada apa belum? Sudah. Secara lugotan, secara bahasa. Apa solat? Doa. Apa adzan? I'lan, pengumuman. Apa haji? Mengunjungi. Apa saum? Menahan. Sunnah, jalan, dan begitu seterusnya. Termasuk yang sedang kita bahas yaitu wasiat. Wasiat secara lughah adalah pesan, perintah. Secara syar'i, perintah seseorang kepada orang lain, dan perintah itu dilakukan setelah mati, gitu ya. Ada kalanya tidak ada hubungannya dengan harta, ada kalanya ada hubungannya dengan harta. Kalau aku meninggal, jangan pakai kain kafan yang lain, pakai yang ini misalnya. Sebagaimana wasiat seorang sahabat kepada keluarganya, dikuburlah jangan di mana-mana, tapi di kuburan terdekat sini. Mohon nanti yang memandikan mayat saya adalah fulan dan fulan. Boleh. Ditambah dengan kemarin, jangan diratapi kematian saya dengan ratapan terjadwal 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Ini wajib dilakukan. Kalau apa kemarin? Ini wajib, wasiat seperti ini dilakukan wajib kalau apa? Kalau dia yakin bahwa dirinya pasti atau hampir pasti akan diratapi, akan ditahlilkan, dan seterusnya, karena keluarganya belum pada ngaji, belum faham sunnah. Yang faham sunnah cuman dia. Ini wajib. Dan tidak menjadi wajib kalau dia yakin istrinya sudah faham, anak-anaknya sudah faham, bahkan hampir seluruh keluarga besarnya sudah ngaji sunnah semua. Maka berwasiat, jangan ditahlilkan, jangan diazani nanti di kuburan. Tidak wajib. Tapi kalau sekira kemungkinan besar akan diazani, akan dibuka tali pocongnya, akan ditahlilkan, diratapi, maka wajib. Ini menjaga dari ancaman Nabi alaihi salatu wassalam, innal mayyita yu'adzabu
bibukai ahlihi. Sungguh mayat itu akan disiksa atau ditambah siksanya ditambah-tambah gara-gara diratapi oleh keluarganya. Ada dua tafsiran kemarin. Apa dan apa? Yang pertama tadi, dia yakin keluarganya akan meratapi, akan mentahlilkan, akan mengadzankan, tapi dia tidak meninggalkan wasiat. Satu lagi, apa? Kafir. Kafir. Ketika seorang kafir mati kok diratapi, pasti ya, pasti akan ditambah-tambah azabnya, siksanya. Lebih dahsyat dari siksa sesama kafir yang tidak diratapi. Kan tidak semua orang kafir mati diratapi. Ada yang diratapi, ada yang tidak. Yang diratapi akan lebih dahsyat siksanya. Nah, itu tidak ada hubungannya dengan harta. Adapun yang ada hubungannya dengan harta tidak boleh lebih dari sulus, sepertiga. As-sulus wa sulusu katsir atau kabir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Sa'ad merasa sakit parah yang kemungkinan besar akan mati, sementara Sa'ad bin Abi Waqqas hanya memiliki satu ahli waris, yaitu seorang anak perempuan. Bolehkah aku berwasiat dengan 2/3 ya Rasul? Banyak 2/3 kan, sisanya cuma dikit, 1/3. Kata Nabi, tidak boleh. Fasyatru ya Rasulullah, kalau begitu aku turunkan separuh ya Rasul. Kata Nabi, masih tidak boleh. Kemudian diturunkan lagi 1/3. Baru Nabi mengatakan as-sulus wa sulusu katsir atau kabir. Boleh, itu sudah maksimal, katsir atau kabir. Maka ketika antum mau berwasiat karena harta antum banyak, lalu antum mengatakan kalau aku meninggal berikan 1 miliar untuk masjid atau untuk yayasan anu atau untuk si fulan, maka harus dihitung 1 miliar itu di atas 1/3 atau di bawah. Kalau di atas 1/3 tidak boleh, maksimal 1/3. Itu wasiat secara syar'i. Dan wasiat tidak boleh dijalankan kalau wasiat haram dilakukan, dijalankan kalau haram. Gitu. Ya, seperti si fulan berwasiat lebih dari 1/3, kan haram, tidak boleh, ya jangan dijalankan. Atau berwasiat supaya dikubur di samping masjid, pas di mimbar masjid, jalankan apa jangan? Jangan mentang-mentang wasiat lalu harus dijalankan. Tidak. Halal apa tidak? Kalau halal wajib dijalankan, kalau haram tidak boleh. Ya, tidak mentang-mentang wasiat. Kemudian beliau membahas la'allakum ta'qilun, agar kalian menggunakan akal, agar kalian memakai akal kalian untuk mengamalkan perintah Allah tadi. Gitu. Karena untuk taat kadang-kadang butuh akal, kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak butuh. Ya, usapkan kedua telapak tanganmu di dinding, di batu yang kira-kira berdebu. Setelah itu usapkan ke wajahmu dan
ke punggung telapak tanganmu. Habis itu sholat. Tidak usah wudu karena tidak ada air atau karena sedang sakit. Haruskah kita pakai akal untuk mentaati perintah Nabi ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak perlu pakai akal. Karena memang nggak masuk akal. Orang mau bersuci menghadap Allah, kok pakai mengotori wajah dengan debu? Kan bagusan nggak berdebu daripada berdebu, kan? Logikanya kan seperti itu. Ya, maka untuk taat kepada Allah dan Rasulnya kadang butuh akal, kadang tidak. Untuk ibadah-ibadah mahdhah, wabil khusus akidah, tidak butuh akal. Untuk mengimani bahwa Allah bersemayam di atas arsy, bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, tidak perlu pakai akal, cukup sami'na wa ata'na, selesai. Beda dengan ini, beda dengan wasiat tadi, ya kan? Kan kasihan ahli waris kalau wasiatnya lebih dari sepertiga. Ada hikmah yang kita bisa cerna dengan akal kita. Kasihan ahli waris. Tidak semua anaknya kaya, bahkan mayoritas miskin. Malah dikasih ke masjid, malah dikasih ke yayasan. Padahal anak-anaknya miskin, butuh harta waris itu. Malah diambil untuk wasiat separuh misalnya, 2/3 misalnya. Kasihan anak-anaknya. Begitu kira-kira. Ini berbeda dengan firman Allah, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh sengaja kami turunkan Al-Quran kepada engkau dalam bahasa Arab agar kalian ta'qilun. Apa maksud ta'qilun di sini? Faham. Coba kalau Al-Quran bukan bahasa Arab, bahasa Inggris misalnya, bahasa Jawa misalnya, Rasul dan para sahabat faham nggak? Ya tentu nggak faham, gitu. Nggak tahu apa maksudnya. Kenapa pakai bahasa Arab? Biar engkau ya Muhammad faham, gitu. Maka yang bukan Arab, ya mau nggak mau harus belajar bahasa Arab, menggunakan kaidah bahasa Arab. Tidak boleh kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia kami itu banyak, lebih dari satu. Itu kaidah bahasa Indonesia barangkali, dan bahasa-bahasa lain barangkali. Bahasa Arab tidak. Satu orang mengatakan nahnu, kami, biasa. Maka ada orang Indonesia yang mempertanyakan ini, katanya Allah satu tunggal, tetapi kenapa pakai nahnu, kami? Sebagian menafsirkan ini menunjukkan bahwa Allah tidak, apa istilah mereka, tidak ego, tidak merasa sendiri, tetapi bersama dengan yang lain, malaikat. Ini batil sebatil-batilnya. Makanya pakai nahnu, kami, katanya. Ini batil sebatil-batilnya. Abu Jahal, Abu Lahab, itu manusia-manusia yang paling senang sekali, paling hobi sekali kalau bisa menyerang Al-Quran, menyerang Nabi SAW, dan banyak serangan-serangan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan waktu itu kepada Nabi SAW. Di antaranya Ar-Rahman Ar-Rahim. Mereka bilang Muhammad mencela-mencela, tidak konsekuen. Katanya Allah satu, tapi ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Lihat, ini menyerang beliau. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab tidak pernah menyerang Muhammad, mencela, katanya Allah satu, kenapa pakai nahnu? Enggak. Karena Abu Jahal, Abu Lahab faham secara kaidah bahasa Arab bahwa satu orang, satu individu,
mengatakan nahnu kami biasa. Hal yang biasa di bahasa Arab. Ya. Maka mau tidak mau, kalau ingin memahami Al-Quran, Sunnah, harus dengan kaidah bahasa Arab. Tidak boleh dengan kaidah bahasa di luar Arab. Maka hari ini kan banyak yang salah faham tentang wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau dengan kaidah bahasa Indonesia, berarti Allah itu bersama kita. Kita di masjid, Allah di masjid. Kita di pasar, Allah di pasar. Kita di tempat maksiat, Allah di tempat maksiat. Allah ada di mana-mana. Disimpulkan Allah ada di mana-mana. Mereka lupa bahwa wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini bahasa Arab, harus difahami dengan kaidah bahasa Arab. Sementara orang-orang Arab sudah sering mengatakan kunna namshi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Semua orang Arab faham apa maksudnya. Insya Allah kita faham juga apa maksudnya bersama di situ. Tidak mungkin bulannya ikut turun berjalan-jalan, tentu tidak mungkin. Bulan tetap di atas, sinarnya, cahayanya yang menerangi bersama mereka. Dikatakan bulan bersama kami. Allah bersama kita semua harus difahami dengan kaidah bahasa Arab tadi. Artinya Allah tetap di atas sana, bersemayam jauh di atas arsy. Dan Allah mengawasi, melihat, mendengar seluruh apa yang kita lakukan. Ya. Kemudian ada 5 hal yang terdapat dari pembahasan beliau selama ini berdasarkan ayat tadi. Yang pertama, al-ula tauhidullah, mentauhidkan Allah. Dan ini inti dari puncak dari ketaatan kita kepada Allah. Inti daripada penyembahan kita kepada Allah yaitu mentauhidkan Allah. Maka sekali lagi Allah memberikan waktu berapa? 13 tahun. Allah memberikan waktu kepada Nabi alaihi salatu wassalam 13 tahun untuk mengajarkan tauhid. Tauhid. Belum ada wudu, belum ada salat, belum ada azan, belum ada qomat, tawaf, sa'i, tayamum, hukum jual beli, riba, kisos, segala macam, belum ada. Sementara itu semua diajarkan kan banyak sekali itu. Salat, puasa, zakat, haji, tentang munakaha, perceraian, pernikahan, rujuk, hudud, banyak sekali. Cuman dikasih waktu berapa? 10 tahun. Cuman dikasih waktu 10 tahun. Sementara tauhid yang sedikit sekali. Coba saja antum lihat kitab-kitab tauhid, berjilid-jilid apa tipis? Tipis-tipis. Kitab Tauhid tipis, Kasyfus Syubhat tipis, Ushulus Salasah tipis, Ushulus Sunnah, Syarhus Sunnah, semuanya tipis-tipis. Berbeda dengan Al-Muhalla, berjilid-jilid besar. Majmu' Syarah Muhadzab, berjilid-jilid besar. Isinya banyak. Sementara tauhid yang tipis justru 13 tahun. Tentu Allah Maha tahu. Tentu Allah Maha tahu. Kalau Allah memberikan waktu 12 tahun misalnya, ya kurang. 11 tahun misalnya, kurang. Allah Maha tahu. Apalagi 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun. Sangat disayangkan apa yang Allah ajarkan kepada Nabi tidak ditiru oleh kaum muslimin, para pendidik hari ini. Ada sebagian yang mengajarkan
mu'allaf baru saja masuk Islam, langsung diajari wudu, langsung diajari tayamum. Ya. Tentu tidak salah mengajarkan wudu, tayamum, adzan, qomat. Tapi akan menjadi salah kalau tidak diajari tauhid. Justru yang dengan tauhid itu, ketika muncul perintah dalam fikih, langsung sami'na wa ata'na. Masih ingat ucapan Aisyah ya? Aisyah yang insya Allah pasti lebih faham dari kita semua. Beliau mengatakan, seandainya Rasulullah dari pertama menjadi nabi, awal-awal menjadi nabi, berdakwah langsung mengharamkan khamar, mengharamkan zina, mengharamkan judi, mengharamkan riba, maka zina, judi, riba tetap akan dilakukan. Ini pemahaman Aisyah. Kenapa para sahabat begitu taat kepada Allah, begitu haram, ada kata-kata haram, najis, rijsum min amali syaitan, ini perbuatan syaitan, langsung ditinggalkan, langsung berhenti. Kenapa begitu taatnya para sahabat? Karena diawali dengan tauhid. Pondasinya, dasarnya adalah tauhid. Maka hari ini pun kita saksikan. Coba bedakan pengajian-pengajian yang hanya membahas wudu, tayamum, membahas politik, membahas ini itu, dengan yang membahas tauhid. Bisa dibedakan ya. Membahas tentang politik, membahas tentang ekonomi Islam, membahas tentang ini itu, ya pembahasannya benar, gegap gempita, ramai ya. Kadang sampai jam 11 malam, 12 malam. Besok subuh pada siang. Kembali enggak berjamaah salat subuh. Coba majelis-majelis jamaah yang belajar tauhid ya. Salat berjamaah di masjid itu standar, udah biasa. Hampir semuanya yang ngaji tauhid di mana-mana dah. Di Jakarta ini coba lihat mereka sholat di mana? Insya Allah berjamaah di masjid. Subuh ke masjid itu, ya istilah kita standar lah, biasa-biasa aja. Hal yang biasa. Sebagaimana Rasul dan para sahabat, itu hal yang biasa. Berjamaah sholat subuh di masjid hal yang biasa. Maksudnya bukan sholat subuh nggak ada keutamaan, bukan. Utamanya besar sekali. Ya hal yang wajar dilakukan oleh orang yang belajar tauhid. Sementara yang tidak belajar tauhid, bahkan untuk sholat subuh aja dikatakan sebagai apa itu? Pejuang ya? Ada pejuang subuh apa itu ya? Pejuang subuh itu kayak mau perang gitu, berjuang, pejuang. Sholat subuh biasa ya, di kampung-kampung nggak kayak nenek kita sholat subuh biasa, memang membiasakan dari kecil. Nah kita yang belajar tauhid biasa, wajar. Sebuah kewajiban, masa kewajiban nggak kita lakukan ya, kecuali bangun malam, sholat tahajud berjam-jam, ini tambahan lagi, lebih utama lagi tentunya. Yang kedua, ats-tsaniyatu al-ihsanu bil walidain. Berbuat ihsan, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Ini kandungan dari ayat yang kemarin kita bahas. Dan sekali lagi bahwa ini disejajarkan bersyukurnya ya, aniskurli wa wali. Bersyukurlah kepadaku, akunya di sini siapa? Allah. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tua. Lihat ya, kita disuruh bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa jasa kedua orang tua terhadap kita tidak bisa kita nilai. Sekian, nggak bisa.
Ingat sabda Nabi, tidak mungkin kalian bisa membalas kebaikan kedua orang tua kalian, tidak mungkin. Kecuali, masih ingat? Kecuali engkau dapati kedua orang tuamu dalam keadaan budak. Kan sulit sekali ya, mustahil lah sekarang. Dulu mungkin masih ada zaman perbudakan kan, atau nanti. Sekarang kan sedang tidak ada. Walaupun kita yakin nanti akan kembali ada zaman perbudakan, masa perbudakan, sekarang sedang tidak ada. Ya mustahil kita mendapati ayah ibu kita dalam keadaan budak, lalu kita merdekakan. Nah, ini hampir-hampir mustahil. Karena biasanya kalau kedua orang tua budak, anaknya otomatis budak. Budak punya anak melahirkan budak, punya anak melahirkan terus. Biasanya begitu. Nah, ini kok budak memerdekakan budak? Ya nggak bisa. Ya, artinya membalas kebaikan kedua orang tua itu hampir mustahil, nggak akan bisa. Maka kalau toh kita nafkahi kedua orang tua kita, mereka berdua sudah tidak bekerja apa-apa, bahkan setiap hari kita suapin, kita mandiin, kita cebokin dan seterusnya, ya mungkin 1/5 itu, mungkin cuman 1/8, 1/9, ya, nggak mungkin berarti sudah impas, tidak sama sekali, ya. Karena mungkin ada rasa jenuh, ada rasa capek, ada rasa terpaksa, ada rasa lelah, bahkan sebagian sambil marah gitu ya, meladeni orang tua, mengurus orang tua, nyebokin orang tua. Ada sebagian ya walaupun tetap dilakukan setiap hari, tapi sambil merasa capek, lelah, bosan dan seterusnya. Coba orang tua kita dulu ya, nyebokin kita, mandiin kita, sambil kesel nggak? Itu lagi makan, kita buang air ya, makannya ditaruh, sambil nyebokin, sambil senyum, ya sambil senyum gitu, sambil senyum begitu ikhlasnya ya, nggak kemudian sambil giginya ketemu gitu ya, sambil dicubitin. Tahu orang tua lagi makan juga kan, nggak ada begitu, ya. Begitu ikhlasnya ya, begitu ridhonya, itulah orang tua ya. Dan orang tua itu ikhlas, bahkan senang, bangga kalau dirinya disalib oleh anaknya. Dia bisnis sukses, anaknya bisnis juga yang sama, sembako misalnya, lebih sukses. Itu kira-kira senang, bangga apa sakit hati? Bangga, senang. Itulah orang tua. Coba kalau yang nyalip itu saudaranya, kakaknya, adiknya, tetangganya, ada rasa nggak enak, iri. Anak tidak. Ya, dia hafal Al-Quran 30 juz waktu umur 15 tahun. Anaknya sudah hafal 30 juz waktu umur 9 tahun. Ya, sakit hati apa senang? Tentu senang. Lebih senang, bangga dengan anaknya lebih dari orang tuanya. Ya. Maka cepat sekali ya, cepat sekali balasan orang tua terhadap anak-anak yang durhaka. Cepat, nggak nunggu nanti di akhirat. Kadang-kadang masih di dunia sudah dibalas.
bahkan mungkin cuman beberapa tahun, mungkin beberapa bulan. Apalagi kalau orang tuanya itu sambil marah, sambil mendoakan buruk, cepat sekali. Ya. Dan banyak kisah tentang hal itu. Tapi yang sahih ya, bukan malim kundang, bukan apa itu, sangkuriang apa-apa itu, ya, tidak. Itu mah karangan ya, cerita. Bahkan Alqamah sahih apa tidak? Alqamah yang masyhur ceritanya kan, mau dibakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak sahih. Tidak sahih. Walaupun ya pelajarannya bagus sekali, tetap tidak boleh kita masyhurkan. Cerita tentang Alqamah, cerita tentang Sa'labah, itu kan dua sahabat yang bisa diambil pelajarannya dari dua kisah dua sahabat ini kan. Tapi karena tidak sahih, ya nggak ada. Ya, kita yakin nggak ada sahabat yang seperti itu. Nggak ada sahabat yang tadinya miskin, kemudian didoakan oleh Nabi menjadi kaya, begitu kaya, bakhil, nggak mau bayar zakat. Kemudian setelah sekian lama sadar, mau bayar zakat, ditolak oleh Nabi di zaman Abu Bakar, membayar zakat, ditolak oleh Abu Bakar, di zaman Umar, membayar zakat, ditolak oleh Umar. Ini menyelisihi kaidah. Tidak mungkin Nabi alaihi salatu wassalam menolak kebaikan orang yang mau bertaubat. Begitu juga Alqamah yang katanya durhaka kepada ibunya, lalu didoakan buruk oleh ibunya, ibunya sakit hati, kemudian di akhir hayatnya sulit untuk meninggal, lalu mau dibakar oleh Nabi SAW. Ibunya tidak tega, lalu ibunya mengampuni, dan tidak lama Alqamah meninggal. Sekali lagi, ini tidak sahih. Tidak sahih, ya anggap tidak ada. Al-thalithah, yang ketiga, alla naqtula auladana, agar jangan sampai kita membunuh anak-anak kita. Dan membunuh di sini berdosa besar. Dan jika membunuhnya itu khasyata imlaq, yang disebutkan di ayat itu kan khasyata imlaq, kita khawatir tidak bisa memberi makan, kita khawatir anak-anak kita ini kalau tidak kita bunuh mumpung masih bayi, ya, nanti tidak ada biaya dan seterusnya. Ini lebih besar lagi dosanya. Ya. Ketika membunuh anak karena tidak ingin punya anak banyak, padahal harta banyak, ini dosa besar. Ketika membunuh dengan alasan miskin, tidak bisa memberikan nafkah kepada anak-anak, ini lebih besar lagi dosanya. Allah marah. Yang tadi Allah marah, ini lebih marah lagi. Kenapa? Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Yang memberikan rizki kepada anak-anak engkau, bahkan kepada engkau siapa? Aku, kata Allah. Aku yang memberi rizki. Tiba-tiba dia takut, aku tidak bisa ngasih nafkah, marah. Ya. Maka barangkali ada alasan lain, mungkin kesehatan, mungkin dokter sepakat berbahaya ini kalau punya anak lagi, mungkin. Tapi alasan tidak bisa mensejahterakan, tidak bisa pokoknya yang berhubungan dengan harta lah, haram mutlak. Ya. Disinilah kaum muslimin dituntut untuk banyak anak, sekaligus dituntut untuk gigih mencari rezeki, supaya anak-anak tidak kelaparan dan bisa mencari ilmu dan seterusnya. Walaupun membunuh anak ini, mari kita bahas, membunuh anak tidak ada
Apa? Masih ingat? Tidak ada kisos. Membunuh anak tidak ada kisos. Dosakah? Dosa besar tadi kan. Tapi tidak ada kisos. Sama dengan seorang muslim membunuh orang kafir. Ini sama, tidak ada kisos. Dosakah? Dosa. Ya. Maka masing-masing harus ditempatkan di tempatnya masing-masing sesuai dengan dalil. Dosa ya dosa, tidak ya tidak. Kisos ya kisos, tidak kisos ya tidak kisos. Ada tempatnya masing-masing. Kemudian yang keempat, rabi'ah, alla nuqarribal fawahish. Jangan pernah mendekati perbuatan keji yang berhubungan dengan zina. Karena zina tidak mungkin tidak ada awalannya. Pasti ada awalannya. Mungkin makan siang berdua lama, dan itu bukan sekali dua kali. Lalu makan malam berdua, lalu safar, lalu terus begitu. Setan punya khutwatis syaitan, ada langkah demi langkah. Setan tidak bodoh, iblis itu lihai. Kalau seorang santri yang kerjaannya ngaji, sholat berjamaah, ngapalin, tiba-tiba dibisikin oleh iblis, setan, ayo sekali-sekali minum khamar zina ke tempat situ. Iblis bodoh. Tentu tidak seperti itu. Pelan terus. Dan tidak ada yang dijamin selamat. Pokoknya kalau sudah hafal 30 juz nggak bakalan mempan digoda setan. Betul? Betul? Salah. Mana ada wahyu seperti itu? Ya. Kalau tidak salah kan kemarin ya saya sampaikan di majelis ini, juara 1 dan juara 2. Kalau nggak salah setingkat SMA itu. Ya. Kebetulan juara satunya putra, juara keduanya putri, atau terbalik ya. Juara satunya putri, juara keduanya putra, atau terbalik. Nah, karena ini saya kira bukan salaf ya, bukan di pesantren salaf. Karena dia juara 1 dan 2, itu ada waktu bagi mereka berdua untuk mengadakan apa, semacam diskusi apa. Ini kan terjadi seminggu tidak pulang, seminggu atau 10 hari tidak pulang. Nah, mereka bertemu nih juara 1 dan 2 ini. Dua-duanya hafal 30 juz. Terus. Apa yang terjadi? Berzina. Waliyadzubillah. Mereka pulang bareng, naik motor kuncengan atau apa gitu ya. Mampir di penginapan. Ya, terjadilah apa yang terjadi. Ini menunjukkan tidak ada yang selamat. Tidak ada jaminan. Maka wajib bagi kita untuk terus hati-hati, untuk tidak merasa selamat. Bahkan yang jauh lebih dahsyat dari zina, menyembah berhala, itu masih ditakuti oleh seorang manusia terbaik di muka bumi, nomor 2 setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Ibrahim. Maka beliau berdoa, dan doa beliau bukan basa-basi, betul-betul memohon, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku ya Allah dari menyembah berhala. Seorang manusia terbaik, nomor 2 di muka bumi, masih takut terjerumus menyembah berhala. Bagaimana kita? Maka haram untuk merasa aman. Takut dan terus takut. Bahkan yang penuh ketakutan pada akhirnya akan diberi keamanan. Masih ingat Sabit bin Qais? Siapa itu?
seorang sahabat setelah turun ayat dalam surat Al-Hujurat itu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan pernah kalian keraskan, tinggikan suara kalian di atas suara Nabi. Kalau suara kalian lebih tinggi dari suara Nabi, amal kalian bisa hapus. Ketakutan Sabit bin Qais ini. Kenapa? Karena dia terkenal laki-laki yang nggak bisa ngomong pelan. Kalau ngomong bawaannya teriak-teriak, kan ada seperti itu ya. Atau di beberapa daerah ada yang ngomongnya nggak bisa pelan. Mungkin di hutan atau kan teriak-teriak mulu ya kan, ngomong jauh-jauhan gitu. Dia ketakutan. Ya. Maka dia nggak keluar dari rumahnya, siang dan malam terus menangis. Satu ketika biasa Nabi selesai sholat kan menghadap makmum, dan beliau menghadap makmum ya melihat ya, ini si A, ini si B, ini si C, ini si D. Beberapa kali habis sholat tidak melihat Sabit bin Qais kemana. Dan inilah Nabi SAW, pemimpin yang tidak cuek ya. Walaupun terhadap manusia yang jauh lebih rendah dari beliau, beliau tetap perhatian. Maka beliau bertanya, kemana? Beberapa hari aku tidak melihat Sabit bin Qais. Dijawab oleh para sahabat, dia begini. Lalu Nabi minta supaya Sabit bin Qais ini dihadapkan kepada beliau. Karena saking takutnya. Justru karena ketakutan dia, Allah memberikan keamanan lewat lisan Nabi SAW dengan 3 keamanan. Apa? Anta Aisha keriman, bahwa engkau akan hidup mulia, dan betul sampai mati hidup dia dalam keadaan mulia. Wa tuqtalu syahidan, dan engkau akan terbunuh dalam keadaan syahid. Dan betul di perang Yamamah, perang melawan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, Sabit bin Qais gugur syahid. Pasti insya Allah dari sabda Nabi kan. Kalau pasukan kaum muslimin yang berperang melawan siapa, misalnya Belanda, misalnya Rusia waktu itu, kita tidak boleh memastikan. Kita doakan mereka mati syahid, memastikan tidak boleh. Adapun ini pasti, sebagaimana Hamzah pasti, sebagaimana Umar dan Utsman pasti ya, karena sabda Nabi SAW. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.